Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Al-Kolam bersama saya Arfi Trisa Songko. Saya Muhammad Rizaldi. Dan saya Ardi Rahmunda. Kita dari PTDI STTD. Alhamdulillah kita masih bisa sharing-sharing nih melalui media sosial meskipun dalam kondisi yang seperti ini ya, dengan pandemi virus corona ini. Mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu insyaallah. Kita doakan keluarga kita, saudara-saudara kita yang sekarang menjadi pasien COVID-19 ini segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesembuhan agar bisa kembali berkumpul bersama keluarganya. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang rebranding dakwah kampus nih. Nah, teman-teman semua, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang rebranding dakwah kampus, kita harus tahu dulu nih, apa sih dakwah kampus itu sendiri? Kalau menurut Bang Rizaldi nih, apa sih dakwah kampus itu, Bang? Kalau menurut aku sendiri, dakwah kampus itu ya salah satu dari bagian dakwah dengan cara belajar bersama-sama di lingkungan kampus. Kurang lebihnya begitu aja sih. Iya, benar-benar. Jadi, dakwah kampus ya kegiatan berdakwah di lingkungan kampus, gitu ya singkatnya. Oke, setelah kita tahu nih tentang dakwah kampus, selanjutnya rebranding. Apa sih rebranding itu? Kalau menurut Bang Ardi gimana nih rebranding? Kalau menurutku, rebranding itu berasal dari kata re, yaitu kembali, dan branding, yaitu proses penciptaan brand image. Jadi kalau kita hubungkan kepada dakwah kampus, yaitu suatu proses atau upaya untuk merefresh, memperbaharui, maupun menciptakan citra baru, yang akan menjadi suatu inovasi yang lebih relevan dan lebih baik, sehingga akan lebih menarik minat dan perhatian khalayak umum, dalam hal yang berhubungan dengan dakwah mengenai dunia Islam. Oh iya, jadi rebranding dakwah kampus itu inovasi dalam berdakwah di lingkungan kampus gitu ya. Atau upaya pembaharuan supaya dakwah kampus lebih dikenal dan diminati, tentunya tanpa menggeser makna dari dakwah itu sendiri. Seperti itu ya. Selanjutnya nih, apa sih tujuan dari dakwah kampus itu? Kalau dari aku, tentunya tujuan dakwah kampus itu untuk mengajak dan mendorong warga kampus supaya terus memiliki semangat dalam belajar agama Islam dan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari kalian gimana nih tujuan dakwah itu di lingkungan kampus? Tujuan dakwah kampus, kalau dari aku sendiri, yang pasti buat mempertebal dan memperkokoh keimanan. Nah, kita tahu sendiri nih, banyak banget sekarang pengaruh-pengaruh negatif dari berbagai hal, mulai dari lingkungan, iptek, dan lain-lain. Nah, tujuan dari dakwah kampus itu ya buat membentengi pengaruh-pengaruh negatif yang udah disebutin tadi. Nah benar, aku setuju dengan Rizal. Kalau menurut aku, tujuan dakwah kampus itu untuk nyiptain suasana kampus yang mencerminkan kehidupan Islam. Mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar itu dibahas secara detail. Sehingga akan menjadi suatu cara dalam berperilaku baik di dalam kehidupan kampus. Oh iya. Oke, menarik. Selanjutnya, gimana sih cara untuk merebranding dakwah kampus itu? Apa yang bisa kita lakuin untuk bisa merubah wajah dakwah kampus yang semula biasa-biasa saja menjadi dakwah yang lebih diminati gitu. Menurut teman-teman, dakwah yang gimana sih yang mungkin bisa diminati di lingkungan kampus? Pastinya banyak banget kan dari kita yang beranggapan kalau dakwah itu cuman yang kayak seseorang naik mimbar, terus nyampain tausiah sama materi-materi agama di depan orang banyak. Nah sebenarnya itu juga nggak salah sih. Soalnya emang aktivitas kiai ataupun ustadz itu merupakan bagian dari dakwah. Tapi dakwah nggak sebatas hal-hal seperti tadi. Nah hal-hal yang kayak gini nih yang harus kita lurusin. Oh iya, dakwah juga bisa dilakukan dengan cara lain ya kan? Nggak cuma ustadz atau dai yang berceramah di atas mimbar gitu ya? Iya, melainkan kita semua atau yang lagi dengerin podcast ini juga bisa nih ngelakuin dakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Pada dasarnya, dakwah itu berlaku untuk semua umat Islam. Yang penting itu, dia itu sudah baligh dan mampu memahami ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan sebagainya untuk disampaikan kepada orang lain. Nah,
Sebenarnya kan setiap manusia wajib berdakwah. Dakwah kalau kita lihat secara luas juga bisa sesuai dari profesi kita itu apa. Misalkan kita ini seorang model muslim atau muslimah bagi yang perempuan. Nah, dakwahnya seorang model muslim atau muslimah itu bisa dengan busana yang dia pakai. Jadi bisa mempengaruhi orang banyak dari cara berpakaiannya sesuai dengan tuntunan agamanya. Iya, benar-benar. Jadi selama masih sesuai dengan ajaran Islam dan selama tidak keluar dari konteks dakwah itu sendiri, setiap orang bisa berdakwah dengan cara dan kemampuannya masing-masing gitu. Jadi siapa saja bisa mengamalkan hadis Nabi, balighu anni walau ayah. Siapa saja bisa menjadi penyampai dengan caranya masing-masing. Begitu pula sivitas akademika di kampus. Gitu ya. Betul banget. Siapapun yang ada di dalamnya, mau dia pegawai, dosen, satpam, taruna, dan yang diamanahin buat jadi pejabat, itu bisa ngelakuin dakwah. Jadi nggak semata-mata cuman ustadz yang bisa ngelakuin dakwah. Iya, jadi siapa saja bisa berdakwah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki ya. Kalau menurut Bang Ardi gimana nih? Nah, setuju banget. Apalagi dalam teori dakwah, ada beberapa metode atau cara dakwah yang bisa kita lakuin. Seperti dakwah bilisan, artinya dakwah dengan ucapan. Contohnya kayak menegur seseorang ketika berbuat kesalahan. Oke, berarti nggak cuman ceramah gitu ya? Yap, betul banget. Terus ada dakwah bilhal, yang artinya dakwah dengan perbuatan atau contoh. Misalnya kita memberi bantuan kepada yang sedang membutuhkan, menyumbang pembangunan masjid, memberikan sedikit rezeki kepada anak yatim piatu, membuang sampah pada tempatnya, dan masih banyak lagi. Kemudian ada dakwah bil kitabah, yang artinya dakwah dengan tulisan. Pasti banyak yang mengira kalau dengan tulisan itu cuma bisa dilakukan oleh segelintir orang, seperti penulis buku, wartawan, maupun jurnalis. Padahal sekecil dan sesederhana pun bentuk tulisan itu, jikalau itu menginspirasi banyak orang untuk berbuat kebaikan, itu dinamakan sebuah dakwah. Nah, dengan banyaknya cara berdakwah yang bermacam-macam itu tadi, kita bisa manfaatin nih sosial media. Kan zaman sekarang, zaman anak milenial gitu, pasti deket banget sama yang namanya sosial media ya kan. Kita bisa manfaatin sosial media ini sebagai suatu wadah untuk menampung dakwah-dakwah itu tadi yang sesuai dengan kemampuan kita. Benar. Terus kita tuh bisa kayak ngadain pertunjukan kesenian yang islami. Misalkan pertunjukan wayang, tapi menceritakan kisah Nabi. Ataupun perlombaan film pendek, yang tujuannya nyampein sesuatu yang islami. Nah, kemudian ada juga nih hal menarik yang bisa kita lakuin. Misalnya ngadain perlombaan untuk mahasiswa ataupun taruna. Contohnya seperti apa sih? Contohnya ya seperti yang telah kita lakukan ini. Membuat podcast mengenai dakwah kampus. Pokoknya perlombaan-perlombaan yang ada di Vokri Games atau event-event lain itu merupakan suatu sarana atau jambatan untuk melakukan dakwah. Oh iya, setuju banget nih. Acara-acara seperti Valkyrie Games ini juga dapat menambah giroh kita dalam beragama tentunya ya kan. Balik lagi ke rebranding dakwah kampus nih ya. Rebranding dakwah kampus kan berarti kita mau nge-rebranding, mau merubah citra dakwah kampus yang awalnya ya dianggap membosankan lah oleh sebagian taruna, oleh sebagian mahasiswa karena kegiatannya gitu-gitu aja kan. Hanya dengerin orang ceramah, dengerin kajian. Kita jadikan dakwah kampus ini lebih mudah diterima oleh mahasiswa, oleh taruna dengan cara berdakwah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan bakat kita agar lebih dekat dengan kehidupan taruna dan mahasiswa itu sendiri gitu ya kan. Kita juga bisa manfaatin yang namanya sosial media karena ya taruna lah namanya anak zaman now ya kan pasti dekat dengan namanya sosial media. Kita bisa manfaatin hal itu sebagai ajang untuk berdakwah agar dakwah kita lebih mudah diterima oleh kaum-kaum muda. Seperti itu ya. Nggak kerasa nih kita udah ngobrol cukup lama nih ya. Sebelum ditutup mungkin ada nggak kesan dan pesan untuk Valkyrie Games ke-6 ini? Sebelumnya, saya mau ngucapin banyak-banyak terima kasih dulu nih untuk pihak kampus dan kakak-kakak yang udah percaya sama kita untuk ngikutin Valkyrie Games ke-6 ini. Semoga karya-karya dari teman-teman yang udah ikut Valkyrie Games ke-6 ini bisa menginspirasi banyak orang. Nah pesannya, semoga Valkyrie Games ke depan bisa tambah baik lagi dan juga bisa diadain secara offline. Hampir sama sih dengan Rijal.
Aku cuma nambahkan dikit. Semoga event atau perlombaan tentang keagamaan seperti Vokri Games ini tetap terus dilestarikan. Dikarenakan apa? Dikarenakan manfaatnya lebih banyak loh daripada mudaratnya. Sehingga kaum milenial seperti kita ini dapat men-share, menyebarluaskan, sekaligus berdakwah dengan cara kekinian. Yaitu cara apa? Cara milenial. Mungkin sampai sini dulu ya. Semoga obrolan kita selama beberapa menit ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kalau teman-teman tertarik ngobrolin lebih jauh tentang gimana rebranding dakwah kampus, teman-teman bisa obrolin bareng kita di @rv_sasongko, @mhmmd rizald. Dan juga @arjinamendai29. Sebelumnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari kami pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.